Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 23 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Taat kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sekarang adalah masa-masa kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada masa-masa ini, kita sedang dan sementara menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini,
marilah kita belajar tentang ketaatan sebuah keluarga memenuhi panggilannya bagi Tuhan, yaitu keluarga Imam Sakaria yang tertulis dalam Injil Lukas hari ini. Pada bacaan Injil hari ini, Tuhan memilih keluarga Imam Sakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelak, dialah yang merintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias. Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu mujizat. Tuhan mengizinkan Elisabet yang sudah tua dan mati haid untuk mempunyai seorang anak. Anak itulah nanti akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus Sang Mesias. Saudara-saudari terkasih, melahirkan dan membesarkan seorang anak adalah hal yang tidak mudah. Imam Sakaria dan Elisabet bisa saja menolak tugas berat itu, namun mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan itu terlihat dalam pemberian nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar nama marga mereka. Mereka memberinya nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah ini, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan? Cerita ini mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan serupa kepada Allah, secara khusus dalam menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita dapat mengesampingkan, bahkan menempatkan segala kepentingan lain untuk taat kepadanya. Ketika kita taat kepada Tuhan, apakah yang akan kita peroleh? Yang pertama, sama seperti Tuhan memberikan anugerah kepada Imam Sakaria dan Elisabet, karena mereka benar di hadapan Allah, maka begitu juga kita akan mendapat anugerah yang sama dari Allah, jika kita taat dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, ketika perkataan dan tindakan kita mencerminkan ekspresi bagaimana kita taat sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka balasannya adalah kita akan dikasihi dan dicintai oleh Tuhan pula. Saudara-saudari terkasih, marilah kita meneladani hidup keluarga Imam Sakaria dan Elisabet, yaitu dengan hidup benar di hadapan Allah dan taat kepadanya, sehingga kasih yang besar dari Tuhan selalu dan senantiasa ada beserta kita, kini dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami mohon, dampingilah kami agar kami menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia kepadamu, sehingga kelak kami Kau perkenankan menerima sukacita abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.